Iya. Oke, selamat siang teman-teman Kompak Siang Lovers yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Selamat siang semuanya, selamat siang Indonesia. Untuk diketahui bahwa Kompak Siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis ya, mulai jam 13.00. Memang sengaja saya ulang-ulang terus. Saya ulang-ulang terus sampai masuk ke alam bawah sadar bahwa kompak hanya hari Senin sampai hari Kamis saja. Karena Jumat, Sabtu, Minggu saya ada pelayanan tersendiri on-site. Ya. Oke, sengaja ini memang saya sampaikan berulang-ulang agar sampai masuk ke alam bawah sadar kita semua. Apa itu kompak? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan sebagai the highest authority, ya otoritas tertinggi, karena Yohanes 1 ayat 1 berbicara mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi semua gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri dan bukan sebaliknya. Jadi semua harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, siang ini dengan narasumber dari Jakarta. Ya, oke, alright. Siapa dia? Dia adalah ya sahabat saya, Pak Desem Sianipar. Kenapa Desem? Pasti mungkin lahirnya Desember nih, kelihatannya. Biasanya, biasanya orang Sumatera kan asal ibunya lihat kapak, kapak tarigan. Nah itu saya masih ingat. Saya melihat kawan itu namanya kapak tarigan. Ada lagi apa lagi? Pensil, pensil sirait. Kenapa itu? Itu ada daerah yang mungkin seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa itu oke, itu unik ya. Ya, ya setelah saya percaya ini Pak Jason ini selalu pasti ada perjalanan panjang ya, yang tidak mudah ya sampai sampai terdampar di Jakarta. Ya mana ada mudah, nggak ada mudah lah. Ikut Yesus itu pikul salib, ya nggak? Oke, yang penting sekarang endingnya kan menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan rohnya on fire, ya tidak bisa menolak. Terus bawakan firman Tuhan ya di Zoom ini, oke. Selama ada waktu tidak ada pernah menolak dia. Ini langsung saja ya, teman-teman Kompak Siang Labar, dari hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kesaksian hidup ya, bagaimana pada mulanya ya di Pak Desem ini bisa on fire seperti ini. Pada mulanya pasti enggak dong. Ya sekedar orang percaya lah seperti itu. Ya, saya ajak dulu kita berdoa ya. Oke, kita tunduk kepala satu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa belajar, berbagi, dan berbincang-bincang bersama narasumber melalui podcast ini. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu, agar segala yang kami lakukan dan kami perkatakan membawa manfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Khususnya kami berdoa untuk narasumber kami, Pak Desem Sianipar, kiranya Engkau memberkati beliau dengan hikmat dan dalam menyampaikan pengalaman ini akan menginspirasi kami semua dan juga terutama pendengar di YouTube channel ini. Tuhan, pimpinlah setiap percakapan kami ini agar semuanya berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhir dengan penuh makna. Jauhkanlah kami dari gangguan baik teknis maupun lainnya dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan melalui podcast ini. Saya percaya bahwa podcast ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Alright, seperti biasa tidak lupa ya, saya sapa juga saat ini sedang menyaksikan tayangan ini di YouTube channel. Ya, jangan di skip ya, karena sayang jika podcast ini dilewatkan karena orang dunia kan bilang kan, apa tuh orang dunia bilang apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Itu orang dunia. Tapi Alkitab nggak pernah menulis itu. Ya, tak kenal ya umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, ayatnya di mana? Hosea 4 ayat 6. Ya.
Ya, thanks God ya, kita semua sudah mengenal Allah dan semuanya taat ya, melakukan perintahnya. Amin. Yang tidak taat nggak ada di sini. Oh, ini ada Ibu Happy Manulang. Selamat siang, Ibu Happy Manulang. Nah, Siang, di Pak. Siang. Siang. Tangerang. Ya, oke. Siang. Ya, mana teman-temannya? Pak apa? Pak Pak Yono gimana? Sudah mendingan? Kemarin didoakan ya. Gimana? Stroke-nya masih ya? Oh, masih lagi lagi santai ya. Oke. Ya, dengerin aja, nggak apa-apa. Ya, selamat siang Pak Yono. Ya, pada narasumber siang ini ya. Kepada juga teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel. Welcome to the Room of Revival and Room of Reform ya. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Untuk teman-teman yang di virtual Zoom ini ya, walaupun cuma sedikit maupun yang sedang menonton di YouTube channel ini, saya lihat ada berapa ini? 12. Baru 12 orang, mungkin lagi pemilu, pilihan pilkada ya. Ya, baru 12 orang. 13 tambah satu di YouTube channel ya. Oke. Saya percaya biarlah ini apa bisa memberkati banyak orang ya. Saya harus memastikan bahwa Anda yang sedang melihat YouTube channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah 1 ayat 8. Oke, Pak Desem, izinkan saya share satu firman Tuhan ya hari ini. Saya baca di Ibrani. Apa tadi? Ibrani 13. Ya, semua sudah baca lah. Saya sudah baca berulang-ulang. Tapi hari ini beda. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Wow, kenapa saya baca ya? Menggelitik saya. Karena apa? Ketika seseorang ya kita kan semua punya teman kan. Seseorang bersikap begitu manis ya terhadap Anda ya. Jangan mengharapkan kalau orang tersebut akan selamanya bersikap manis terhadap Anda. Ya enggak? Ingatlah bahwa coklat ya, coklat saya nggak bisa sebutkan merek nanti kena take down. Coklat yang enak di dunia ini ya, yang enak sekalipun ya, ada expiry date. Nah, ya enggak? Enggak akan enak terus-terusan, ada expiry date, ada tanggal kadaluarsa. Ya, manusia bisa berubah. Situasi dunia juga bisa berubah. Ya, kebutuhan manusia juga berubah-ubah kan? Ya, itulah. Dengar baik-baik, itu saya pesannya hari ini ya. But we are grateful because God we worship never change. Ya, tapi kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah. Itulah Ibrani 13 ayat 8 tadi kan. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah itulah yang saya dapatkan firman Tuhan pendek sih. Ini semua orang sudah baca. Tapi hari ini berbeda hari ini. Oke. Okay. Alright, ada Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang Singosari. Alright, oke. Okay. Selamat siang. Selamat siang Pak Bambang. Oke. Okay. Oke, okay, alright. Nambah satu di virtual Zoom. Oke. Okay. Pak Desem, saya berikan layar ya. Untuk Pak Desem bisa mengenalkan diri pada teman-teman di YouTube channel ini. Banyak orang. Sudah 25 ini. 26 lagi. 26 orang YouTube channel. Ya, silakan Pak Desem. Perkenalkan diri secara singkat. Asal dari mana? Apakah keluarga memang sudah Kristen dan kapan mengalami kelahiran baru? Ya, silakan. Baik, saya bersyukur ya punya kesempatan mengisi podcast ini. Bapak Ibu izin memperkenalkan diri, saya tidak lebih dari 2 menit memperkenalkan diri, tapi saya akan selengkap mungkin menjelaskan. Saya Desem Sianipar, lahir dari Pematang Siantar, menempuh jalur S1 di pendidikan
bahasa Inggris Universitas HKBP Nomensen, lulus dengan predikat juara 2 seluruh. Oh, oke. Walaupun saya tidak cum laude, tetapi saya juara 2 terbaik saya. Kemudian saya kuliah lagi di bidang sarjana hukum dan sarjana ekonomi di Padang Sidempuan, tetapi sampai detik ini saya tidak pernah menggunakan gelar itu. Kemudian saya kuliah lagi untuk di Cawang, di Jakarta Timur, di program Magister Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya sampai di Judisium. Jadi Oh, saya tidak mau meluluskannya karena ada idealisme yang saya harus deal with this world. Makanya dibilang jangan kau sama seperti dunia ini. Nah, ya oke. kampus itu memaksa saya harus sama. Ya, 1 menit lagi ya. Lalu saya ambil teologi dari Cipanas tahun 2013, ambil teologi dari Tangerang, kelas sekolah penginjil dari STT GBI Pusat Pertempuran di Taman Elang, ya, Ya. kelas apanya. Kemudian bersama Pak Andre ini juga ambil evangelis juga bersama Pak Pendeta Ferry Lembong. Kita ada di sana juga. Saya juga ambil teologi juga dari segi pemahaman Islamologi, ambil teologi juga dalam pemahaman Katolik, dan ambil teologi juga secara 3 disiplin ilmu sekaligus, yaitu Lutheran, Karismatik, dan juga Injili. Yang terakhir saya ambil Injili. Nah, sekarang saya ini alma mater yang saya pakai ini adalah alma mater tempat saya sekarang jadi mahasiswa sebagai mahasiswa program D4, Ya. Diploma 4, Sarjana Terapan. Sebentar lah. Ya. Ya. Saya heran, kok begitu banyak sekolah, ilmu, Iya. apa nggak rasa penuh itu? Kepala saya kalau saya itu Justru kurang. saya rasa penuh. Justru kurang. Ini Kurang, gara-gara ya? ini nih. Gara-gara ini nih. Memahami buku yang satu ini susah luar biasa. Gara-gara ini nih. Namanya Oke. Alkitab. Membikin Iya, iya. saya, Alkitab mengatakan api yang menghanguskan. Iya, gara-gara ini, benda yang satu ini. Saya Oke. merasa hangus. Dan itu membuat saya terus belajar. Dan saya percaya Amsal 1 ayat 7. Oke, ya betul. Itu akan membawa saya terus. Kemudian Amsal 3 ayat 5. Kemudian Amsal 6 ayat 3. Kemudian Yohanes 1 ayat 1. Jadi semuanya saya bilang ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan pemahamannya, walaupun tidak langsung secara eksplisit. Yang Ya, terakhir sebentar. saya katakan, Oke. ya. Waktu SMA kan seharusnya kan sebagai anak muda. Itu Ya. anak muda yang bergaul suka nakal-nakal SMA lah, ini itu ya, pasti adalah Ya. nah, gangguan dari teman-teman yang sontoloyo semua kan. Ya sorry itu sih. Apakah enggak? Kenapa bisa tertarik ke arah seperti itu? Apa yang menyebabkan Laya bisa seperti itu? Kan orang yang penting aku kerja lah. Tapi kok bisa ke sana ke sini, ambil ilmu ini, ambil ini. Apa biasanya kan ya, enggak semua sih. Apa yang menyebabkan? Siapa yang mencambuk supaya terus memaju ilmu? Apa itu? Iya. Jadi saya kan disiplin ilmunya kan bahasa Inggris. Iya. Dan ke tingkat stres saya dulu sangat sangat tinggi. Nah, kenapa bisa saya membuat jadi sekolah terus? Karena begini, suatu ketika saya udah mau lulus, sudah semester 7 saya. Lalu ada seorang anak SMP bilang, di angkot, bilang gini, Bang, itu apa artinya Bang? Nah, ditulis tuh baju orang, tulisannya cute, CUTATE. Nah, aku cara bacanya pun nggak tahu kan gitu. Harusnya kan bacanya cute gitu kan, tapi cute bilang gitu kan, cute. Diketawain aku. Nah, dari situ aku gara-gara itu saya nggak mau lulus S1. Saya nggak mau lulus S1. Saya merasa kurang ilmu saya. Lalu saya bilang sama dosen pembimbing saya nggak mau lulus. Saya merasa malu dengan ilmu ini. Nah, begitu juga satu di perbankan, saya nggak mau ngambil kepala cabang kalau saya nggak ambil sarjana ekonomi. Saya ambil sarjana ekonomi. Artinya saya haus dan lapar dengan ilmu. Nah, saya juga nggak bakal khotbah kalau saya nggak ambil teologi. Artinya semua di mana saya berada, saya harus belajar, benar-benar belajar apa yang saya harus sharingkan. Jangan sampai liar, jangan sampai ngasal gitu. Nah, itulah salah satunya gitu. Oke. Ya, salah duanya banyak. Salah 3 di Solo. Iya. Apakah
apakah sejak kecil, sejak ya SD, SMP sudah dididik orang tua supaya sepertinya dimotivasi untuk menggali ilmu. Kok begitu keranjingan, baca, baca, baca. Biasanya anak SMA pada umumnya, malas lah. Kita homya, homya, relax, relax bro, kan gitu kan. Relax bro, relax. Nah, Iya, ya apa itu yang iya, terjadi? Siapa itu yang, apa orang tua iya. didikan atau gimana? Ya, sebelum ke sana saya harus menyampaikan eh, tadi saya singgung tentang 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Di sana tentang berbicara tentang orang yang berpengetahuan dan ilmu dan mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, saya merasa saya tidak punya pengetahuan sekalipun saya punya banyak gelar sarjana, tak satu pun yang saya pakai kecuali SPD. Walaupun saya pantas dan layak untuk menyandang gelar STH, saya tidak pernah gunakan itu. Saya selalu skipkan. Saya mempunyai gelar sarjana hukum, saya tidak mau pakai. Sarjana ekonomi itu saya tidak pakai. Alasannya cukup jelas. Saya tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmu saya itu atau ijazah saya itu jika saya seandainya ditanya sesuai dengan kapasitas saya sebagai penyandang gelar itu, saya tidak bisa tunjukkan layaknya seorang sarjana ekonomi atau sarjana hukum atau seterusnya, sarjana teologi, maka saya seolah-olah memperkosa ilmu itu. Jadi itu Oke, alasannya saya tidak mau menggunakan gelar itu. Dan saya oke, maniak dalam belajar gitu. Ya, oke. kalau ditanya lebih dalam lagi, ya gara-gara guru saya agak nakal. Ya, Oke, nggak lain Profesor Dr. Mansinyur Suseno yang dari STT Gulkara, iya di Wikara yang ada di Gulkara ya oke. STT. Iya. Kalau beliau Oh, ngajar saya filsafat, itu tajam luar biasa. Saya adu filsafat sama beliau, saya tidak pernah sombong dan saya tidak pernah biasa-biasa bertanya. Langsung saya kick, artinya kick. Aku nggak mau jawaban biasa gitu. Langsung saya katakan, John Dewey berkata, How am I believe for the monkey next to me? Wah, itu sangat hmm. kasar Desem katanya. Iya, Prof. Iya, Prof, itu sangat kasar. Tapi itulah kata filsafat bahasa itu. Mohon berikan penjelasan sama saya bilang. Wah, dijelaskan dengan baik. Seandainya saya tanya sama orang biasa, mereka pasti maki-maki saya gitu. Karena itu pertanyaan yang sangat kasar. Tapi beliau jawab saya dengan baik. Karena dia tahu, karena saya haus dan lapar dan nggak mau jawaban biasa-biasa. Begitu. Begitu. Oke. Hmm. Ya, Pak Desem ini satu keluarga berapa orang? Sebelas, Satu sebelas. kekeluargaan 11. Ya, Apakah 11. semuanya pada haus akan ilmu seperti Pak Desem atau cuman Pak Desem the only one from your family? How's that sound? Baik. Jadi saya 11 bersaudara. Papa saya sudah meninggal di usia saya masih belia, masih SD di kelas Oh, 6. oke. Jadi kami kehilangan fitur bapak gitu. Dan kalau berbicara tentang siapa yang mendorong saya, ya seperti saya bilang, keadaan situasi memaksa saya untuk memilih aku mengikuti dunia ini atau tidak. Dan saya selalu berpikir aku tidak mau ikuti dunia ini, makanya saya belajar terus. Di antara kami yang 11 bersaudara, tidak ada yang satupun yang dekat. Abang saya seorang teolog, tetapi dia tidak mau jadi pendeta. Dia mau jadi orang komersil yang dapat gaji, upah, atau uang yang cukup besar. Jadi dia tidak melayani Tuhan walaupun dia sarjana teologi ya. Oh, sarjana teologianya negeri lagi. Gitu, tanpa menyinggung perasaan beliau gitu kan. Ya, ya. Ya, ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan ya kehilangan orang tua. Ada maksud ya. Rencana Tuhan kan luar biasa ya. Kalau orang tua nggak meninggal, mungkin layak akan ada di zona nyaman. Ya, nggak mau seperti ini kan? Bisa juga ya. Mungkin dipanggil keluarga, bapak dipanggil duluan supaya terpacu gitu loh. Ya, untuk bisa membuktikan bahwa saya tidak mau serupa dengan dunia. Apakah seperti itu? Iya, saya tidak mau bersama dengan dunia. Ya. Jadi karena saya belajar juga sejarah, saya ahli, oh nggak usah lah saya bilang ahli, karena ahli itu artinya S3 ya. Tapi saya, ya itu arti Ya. disiplin gitu. Tetapi karena saya pemerhati sejarah, eh, yang terjadi dalam ilmu sejarah yang saya pelajari adalah sejarah ditulis oleh orang yang menang, bukan orang yang benar. Artinya, sejarah ditulis oleh orang yang menang, bukan orang yang benar. Artinya, sejarah ditulis oleh orang yang menang, bukan orang yang benar. Artinya, sejarah ditulis oleh orang yang menang, bukan orang yang benar. Artinya, sejarah ditulis oleh orang yang menang, bukan orang yang benar. Artinya, sejarah ditulis oleh orang yang menang, bukan orang yang benar.
ketika saya mempelajari di sejarah Batak, kalau ada di sini orang Batak ya, apalagi ada Ibu Manulang, Ibu dan kemudian Pak Syahan dan yang lainnya di YouTube, di sana dijelaskan tentang betapa banyak pelanggaran, sangat banyak pelanggaran yang kita lakukan oleh nenek moyang kita. Dan saya tidak mau mengikuti pelanggaran itu. Banyak Oke. yang dikutuk. Dan kalau saya hanya belajar dari komersil, maka saya tidak bisa mematahkan kutuk. Jadi Pak Andre, saya sudah pernah mematahkan kutuk yang dituliskan dalam satu buku laklak. Buku laklak itu buku nenek moyang orang Batak. Ya, Sehingga supaya saya bisa baca buku laklak itu. Begitu, begitu. Ya, ya, oke. Eh, Pak Desem ini anak yang nomor berapa dari 11 bersaudara? anak ke-11 Pak. Oh, Ya, bukan main ini ya. Anak iya, bungsu biasanya, ya iya, biasanya anak bungsu itu kan manja. Nah, iya, ini ini apa? Out of the box ya. Istilahnya iya, out of the box ya. iya, Out of the box itu beda, itu lain iya, daripada yang lain. Ah, iya, ya, sebetulnya begitu ngototnya kelihatannya ya anak bungsu ini. Apa iya. komen dari kakak-kakak kandung terhadap kemauan lain yang begitu sepertinya meluap-luap? Bagaimana? Tadi kan saya bilang kan saya belajar sejarah karena Hmm. menurut sejarah yang nenek-nenek seumuran papa saya atau bahkan jauh lebih tua dari papa saya mengatakan papa saya adalah seorang misionaris dengan Hmm. berbagai narasumber dan juga konfirmasi membuat saya meyakinkan diri meneguhkan hati melayani Tuhan. Saya Ah, oke. mengikuti jejak papa saya yang sebagai seorang misionaris gitu. Oke. Jadi papa saya juga pernah mengalami kepahitan sehingga papa saya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai misionaris, tetapi panggilan jiwa ini membuat saya yakin ini keinginan Tuhan begitu. Oke. Akhirnya menemukan jawaban ya. Ngomong, Mama masih ada? Mama masih ada di Pematang Siantar, masih berdagang. Oh, Ya, masih saya berdagang berdagang. ya? Masih sehat, oh, Ya, istilahnya ya? masih. Masih sehat. Apa komentar Ya. Mama terhadap sepak terjang yang nggak pernah berhenti nih katanya? Ada komentar dari Mama? Apa Mama biasa aja? Tidak biasa aja, tetapi mama kan karena anaknya dua yang dilahirkannya kan laki-laki dan satu perempuan, jadi mama kan mama sambung gitu ya. Jadi Oh, karena dilihat mama abang kami yang paling besar sarjana teologi tetapi tidak melayani, agak pesimis juga oke. gitu. Itu. Tuh. Tapi mama pada prinsipnya mendukung mendukung pelayanan saya. Oke, oke. Mama kandung masih hidup kah? Iya, mama kandung masih hidup. Justru mama kandung lah, mama sambung. Mama yang melahirkan saya itu mama sambung. Artinya papa saya istri pertamanya meninggal, lalu menikah lagi Oh, sama mama saya begitu. oh, oke, 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 oke. Alright, pikiran saya kemana-mana. Oke, alright. Iya, Waktu keluar dari Pematang Siantar ya ke Jakarta, iya. ap- kapan itu dan apa yang mendorong supaya keluar dari sana? Oke, saya ini kesaksian hidup ya. Tahun Ya, 2005 saya oke. menumpang namanya truk truk ekspedisi, nama perusahaannya Mas Express. Bos. Saya bukan Oke. naik bus, naik pesawat, naik kapal, no. Saya hanya pakai uang Rp7.000 dari Pematang Siantar sampai ke Dan Mogot, Jakarta D- Barat. Tahun berapa Hanya kira-kira? 7.000. Kira-kira tahun berapa? Tahun 2005. Tahun 2005. Oh, 19 tahun yang lalu. Ya, 19 oh, tahun oke, yang oke. lalu. Ya, oke. Nah, lalu saya bekerja sebagai kulit tinta dan saya menemukan kehidupan nyata dalam dunia kulit tinta. Eh, jadi karena kita kulit tinta pasti banyak musuh kita, apalagi pejabat. Nah, pada saat itu Ya, ya, ya. I nama know, I know. bupatinya Haji Dadang di Karawang. Jadi saya tahun 2005 dari Dan Mogot langsung ke Karawang. Eh, dan kita dikirimin wah macam-macam. Nah, eh, jadi karena begitu eh, karena begitu, jadi kita dikirimi yang namanya mafia, Ah, diintimidasi, iya, iya, iya. wah macam lah.
Dan ini membuat saya nggak masalah, nggak gentar. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika saya merasa bodoh. Saya merasa Ah, tidak punya ilmu, saya merasa bicara sama Kapolres, bicara sama Kapolda, bicara sama Bupati, dan seterusnya, pejabat lainnya. Nggak nyambung rasanya mereka dengan gaya bahasa saya, bahasa Siantar. Karena mereka merasa menganggap saya nggak berpendidikan, nggak berpengetahuan. Nah, saya merasa malu dengan diri saya sendiri, maka saya pulang tahun 2006, saya kuliah lagi di ujung tahun 2006. Itulah pertama kali saya kuliah S1, lalu tahun 2012 setelah saya 2011 lulus kuliah, 1 tahun saya jadi pegawai bank, saya wah, kuliah juga dunia perbankan dari bank, dan kita dididik dari Bank Indonesia langsung. Jadi sertifikat bank saya sertifikat dari pegawai Bank Indonesia, ya, makanya saya punya hak untuk mengaudit. Nah, ketika saya di 1 tahun jadi pegawai bank, saya ingin cepat kepala kepala cabang. Lalu saya, karena saya pengen kepala cabang, lalu saya kuliah lagi. Nah, itu yang membuat saya terus kuliah terus. Ah, jadi kalau seandainya saya oke. menyombongkan diri, ya 8 gelarnya gitu. 8 gelarnya. Iya, iya, iya. Oke, oke, very good. Hmm. Iya, iya. Oke, ya. Ya, Eh, menarik ya. Apa on fire semangatnya, nggak ada duit, duit cuma 7.000, naik iya, naik angkutan yang numpang sana numpang sini, akhirnya iya, sampai betul. dan mogot. Ini tidak Iya, mudah loh, betul. orang tidak mau loh. Orang Betul. biasa kalau tidak ada motivasi yang betul-betul deep ya, nggak Iya. mau lah. Ya tetapi ini ada sesuatu dan jadi kerja di bagian di wartawan. Dengan ijazah apa itu masuk wartawan? Ijazah SMA, ijazah SMA dong. Nah, yang paling gilanya dulu satu saya dari Sumatera itu sampai di Palembang masih oke semuanya, nice. Oke, Gitu. Masuk Raja Basa Lampung, kita iya. ditelanjangin. Karena pada saat itu mobil kita mogok, kita harus menginap di tengah perumahan. Kita anggap kan ya dekat rumah aman. Iya, Nyatanya makin parah. Di Raja Basa kita ditelanjangi, kita dicakarin uang kita, mobil kita dibongkarin, isinya diambilin. Waduh, kita benar-benar terhina pada saat itu. loh, Benar-benar nggak punya mobil harga siapa itu? diri. Mobil siapa? Mobil mobil truk yang saya yang saya Ekspedisi itu, tumpangi, iya, ekspedisi. Mas Ekspres itu, Oh, iya, ya oh, gitu, oke, gitu. oke. Ada macam Mm-mm. macam bajing loncat gitu ya? Iya, Oh, oke. Jadi ditelanjangi, diambil duitnya semua ya? iya, Oke. iya, Lalu iya, bisa ya, pulang bagaimana? ya, supirnya telepon kantornya, lalu Oh, eh, kantor itu kirim uang sama dia, baru kami bisa lanjutin perjalanan. Kalau enggak, ya oh, enggak ada duit kami, enggak bisa jalan. Uang minyak aja dihabisin. oh, Ditodong kan, kita dikasih cerulit lah, apalah supaya nyerah. Kita nggak ada perlawanan, kita pasrah aja. oh. Tapi rasanya sedih banget bangsa sendiri yang 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 Iya, iya, menodong. iya, 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 iya. Oke. Eh, Singkat cerita, ya. Ya, Eh, ya, ini saya disclaimer dulu ya, teman-teman. Kalau ya, ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofon dan bisa bertanya. Ya, oke, teman-teman. Jika tidak berkeberatan, saya minta dengan kasih, kalau boleh on cam lah ya. Jadi Pak Desem tidak sia-sia berbicara dengan kita ya. Pak Desem kelihatannya cuma berbicara dengan saya pribadi nih. Semuanya pada tidur semua atau apa? Saya enggak, sorry. Enggak, kalau boleh, kalau tidak ada keadaan yang mendesak, ya kalau boleh kita bisa on cam semua. Jadi Pak Desem tidak sia-sia ya mengisi podcast ini, bisa interaksi dengan kita, tidak dengan layar kosong ya. Oke, saya boleh jika tidak keberatan, bolehlah on cam. Kalau lagi di luar, lagi di jalan ya nggak apa-apa. Kalau masih masih bisa on cam, why not ya? Kita keterbukaan ya adalah awal dari pemulihan kan. Kenapa kita harus tertutup? Alright, oke. Pak Desem, teman-teman boleh bertanya jika ada yang mau ditanyakan silakan uh, raise hand ya, angkat angkat tangan lah supaya kita bisa jadwalkan.
Oke, teman-teman, jika ada yang mau bertanya, jika Pak Desem pertanyaan itu sensitif ya, boleh tidak Baik. Ya, silakan. menjawab. Ya, saya Ya, disclaimer dulu teman-teman, ya. silakan Mm. bertanya apa saja, tapi saya disclaimer juga, jika ada pertanyaan yang sensitif, boleh tidak dijawab. Alright, Ya, oke. Selanjutnya, sebagai anak bungsu, ya, pernahkah sampai saat ini Pak Desem melakukan kesalahan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja, sehingga akibatnya fatal gitu loh? Pernah nggak? Pasti dong, nama orang baik. kan pasti ada salah kan. Nah, pernah nggak Ya, mengalami kesalahan? Oke, silakan. baik. Jadi saya orang sombong dulunya, Pak Andre. Saya sangat sombong bahkan. Karena Oke, saya haus ilmu, teman-teman saya tidak ada seumuran saya selalu berteman sama pejabat, berteman sama orang hebat, orang tua. Saya merasa pintar, sombong luar biasa. Jadi oke. saya sampai bahkan mengajari dosen saya dulu saat MBL 1, saya bahkan bicara sama dosen saya sangat kasar, sampai saya bilang sama dosen saya, ini ilmunya apa, nggak ada isinya, ini soal nggak perlu saya jawab, sampai begitu. Jadi ini nggak kebanggaan ya Bapak Ya, Ibu ya, semuanya. ya. Ini Kesombongan pelajaran, ini pelajaran. ya Ya, ini pertobatan. Nah, artinya ya, saya nggak sama sekali nggak bangga dengan ini. Justru ini aib bagi saya. Tapi saya bilang ini betul. sebagai kejujuran. Karena Amin. sombongnya saya, jadi tahun 2013 saya itu punya masalah pribadi. Saya punya pacar Pak Andre. Ya. Pacar saya udah 7 tahun. Kenapa? Saya, pacar saya sudah 7 tahun. Dari Oh, mulai semester 1 sampai lulus sampai kita kerja. Udah aku bilang sama dia, kita nabung lah ya. Gitu. di mana? Di Siantar ya? Ya di Siantar, nabung lah ya, aku Oke. bilang. Kita nabung yuk, biar kita bisa atur pernikahan. Nah, ternyata Pak Andre, saya seorang audit di BAT, British American Tobacco. Gaji Oh, saya oh, oke. empat Besar kali tuh. lebih, ya 4 kali lebih besar dari gaji seluruh orang di Siantar. Karena gaji Iya. kita standarnya, standar standar Jakarta, dan itu pun 4 kali, 2 kali gaji dari gaji Jakarta. Dapat fasilitas mobil, ya fasilitas mobil dan penginapan, uang kantong, uang minyak, banyak sekali lah. Ya uang saya banyak pas itu. Nah aku bilang, ayo kita nabung ya untuk nikah. Ternyata Pak Andre, perempuan itu nggak sabar Pak Andre. Dia nikah Ah, sama orang. Wah, saya hancur sekali. Saya pada saat itu tugas keluar kota. Saya di Padang Sidempuan, dari Padang Sidempuan kayak saya rantau perapat, Medan baru Siantar. Dia nikah pada saat weekend, di mana saya weekend paling sibuk. Dia nikah hari Jumat, saya ingat hari Jumat, dan saya itu saya posisi sudah di Padang Sidempuan. Gak bakal oh, mungkin bisa saya kejar iya, gitu. iya. Gak bakal mungkin bisa saya kejar. Terakhir saya harus menerima pil pahit, dia nikah karena dia menikah bukan bukan ibaratnya diajak orang pergi merantau gimana, karena nikah dan diberkati di gereja. Saya pupus harapan, hampir gila Pak Andre, hampir gila. Oh, iya, Nah, iya, iya, iya. Oke. ini 2013 inilah pertama kali saya benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan, dan disitulah saya pertama kali ambil teolog. Dan nggak cuma sekedar ngambil teolog, saya bersabbatical year. Kalau ada di sini orang teolog atau orang yang pernah bersabbatical year, pasti tahu artinya tidak memegang apapun yang berhubungan dengan dunia. Apakah handphone, sosmed, telepon, atau apapun ke dunia luar, tidak pegang sama sekali. Bahkan keluarga pun tidak tahu. Itulah Hmm. sabbatical year, nol sama sekali. Dan saya benar-benar pagi, siang, sore, malam belajar teologi, berpuasa, baca firman doa itu selama setahun. Makanya eh, teologi saya itu agak berbeda gitu. Iya, Dan iya. di sana saya belajarnya teolognya adalah profetik Oh, gitu. oke, oke, oke. Itu teologi yang cukup berbeda dari antara yang lain. Iya. Gitu, Pak Andre. Berarti itu pacarnya Lady Sem ini waktu menikah, apakah Ya, dia tidak izin sama Lai? Kan dia pacar pasti sudah kenal dong sama orang orang hmm. tua mama sama. Apakah seperti sudah kenal kan? Sudah dia bilangnya bercanda, dan memang aku tahu dia sering bercanda gitu. Eh, Ah, oke. dia bilang begini, kalau kan di mana? Aku luar kota. Aku nikah ya katanya. Nikah gimana maksudnya gitu? Nggak ada undangan, tiada angin, Eh, tiada hujan. Ya bercanda, orang dia juga biasa bercanda. Ah mana benar ini? Di foto dan pakaian pengantinnya sama wah, pengantin cowoknya. Hancurlah hati, ampun. hancur, hancurlah Ya, hati ya. gitu. Ya kira
kirain nggak beneran itu udah malam gitu. Gimana Oh, saya mau terbang bercanda. itu? Ya, ya, ya. Ya, gimana? Wah, Bercanda. gimana ini saya bilang. Benar-benar saya menangis sepanjang malam di mobil, menyetir mobil, uring-uringan nyetir mobil, nggak tahu lagi mana harus bilangnya. Nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu. Gitu, nggak mungkin saya bisa Iya, kejar iya. juga. Perjalanannya satu malam, perjalanan ke pulang. Dan lagi tugas saya nggak mungkin langsung lari. Gitu Iya, kan? iya, betul. Kira-kira ya, Ya. Pak Desem, saya Hmm. mau berandai-andai aja. Ya. Apakah pacarnya Pak Desem menunggu keputusan terlalu lama atau apa kira-kira saja? Ini pelajaran buat teman-teman yang di YouTube channel ini ya. Pasti bertanya-tanya YouTube channel. Sudah 47 orang. 47 orang. Iya. Kepingin dengar orang Siantar ini ngoceh apa dia bilang. Iya. Iya. Jadi, Iya, kira-kira teman-teman 47 orang yang di YouTube channel ini ya. Tanya iya. dong, Jadi kenapa kok begitu mendadak? pelajaran, Apakah dia nunggu terlalu hmm, lama atau apa? iya. Kira-kira. Pelajaran bagi Bapak Ibu yang punya anak dan Ya, pelajaran bagi yang belum menikah atau yang mau menikah, hubungan itu perlu kepastian. iya, Itu hubungan itu perlu kepastian. right. Saya bilang pada satu kami kita akan nikah segera setelah uang terkumpul. Nggak ada waktu tertentu, tanggal bulan tertentu sebagai Iya, target gitu. Itu kesalahan ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, mantu atau calon mantu atau gimana, buat target. Nggak tercapai nggak apa-apa. tapi ada Tuhan, target. iya, Ya, ya, betul. target itu nggak selamanya Jelas target ya. harus dipenuhi. Tapi kalau sudah diniatin, ya Tuhan kan punya waktunya ya. Kalau Ya, berhasil ya puji Tuhan, nggak berhasil bukan berarti Tuhan tidak berkenan. Ya kejar lagi sampai berhasil. Artinya ada suatu ketentuan. Ini loh saya maunya begini, ketentuannya begini, gitu. Nah kalau kalau seandainya ada ketentuan kayak gitu, mungkin akan berbeda ceritanya itu Pak Andre. ya. Ya. Oke, oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Bu Kartin. Katanya mau bertanya kah? Bu Kartin. Halo. Sementara belum, Pak. Belum. Kasih ya. Oke. Bu Kartin ini Letnan Kolonel loh. Oh iya ya. Oke, Halo luar Kapolres. biasa ini. Ya, yang hadir sini adalah Letnan Kolonel. Bu Ariance, Balikpapan. Ada yang mau ditanyakan kah? Bu Yurita, Bu Happy. Oke, kalau nggak ada, oke. Apakah sudah ditinggal kawin ya? Apakah selama ini ada komunikasi atau terputus ya? Dulu saya mencoba. Oke. Benar-benar setelah saya 6 bulan belajar, aku ambillah komunikasi. Nah, 6 bulan, 8 bulan, 8 bulan saya belajar teologi, aku bukalah. Masa saya harus dendam atau gimana? Hmm. Tujuan saya berkomunikasi supaya saya tidak dendam, supaya dia tidak dendam sama saya. Nah, lalu saya bilang, tak belum kasih tahu siapa saya, belum kasih tahu karena nomor saya kan harus digantikan gitu. Lalu, Oke. iya, tujuan saya begitu. Ternyata satu saya telepon bertepatan sudah 9 bulan lebih dia mau melahirkan. Dia udah mau punya anak melahirkan. Wah, gimana ini gitu. Lalu Oke. ya udah ya lalu hari itu hari pertama saya dengar dia mau dibawa ke rumah sakit. Besoknya saya telepon lagi udah melahirkan anaknya perempuan. Nah, Oke. ketika saya tahu dia sudah melahirkan dan sudah ada anaknya, ya udah saya bilang lah saya si Anu pacarmu dulu, sekarang kau sudah istri orang, bahagialah. Jangan lagi ingat masa lalu, dan kemudian berbahagialah kau dengan anakmu, suamimu, hargailah suamimu, rawatlah anakmu, lepaskan pengampunan, bilang lepaskan pengampunan, eh, Ya. lalu saya juga mengampunimu. Nah itulah Pak Andre. Ya. Jadi setelah saya 1 tahun, lalu saya tutuplah semua komunikasi. Nomor saya pun saya ganti, saya tidak hubungi dia lagi, dia tidak bisa hubungin saya juga. Karena jadi itu sama sekali. Tujuannya mencegah suaminya salah pengertian, jadi mencegah Ya. saya juga Betul. salah paham. Jadi saya putuskan komunikasi sama sekali, bukan karena ini nggak masalah sakit hati sayang atau gimana, tapi
Saya ingin dia bahagia sama keluarganya. Iya, Saya ingin dia mengampuni saya dan saya mengampuni dia. Itu aja sih tujuannya. amin. Ya, Begitu. ini teman-teman ya, kita banyak belajar dari ini. Kita harus move on, ya, move Yes. on, jangan tersandera, ya, Ya. tersandera dengan masa lalu kita, ya toh. Semua orang pasti punya masa lalu kan. Saya juga punya masa lalu banyak, dan masa lalu sih tidak baik, masalah lalu sih tidak baik. Tapi kan harus move on, ya, tidak Ya. tersandera dengan itu. Alright, kembali ya, setelah itu kembali ke Jakarta kan. Jakarta, apakah selama di Jakarta tidak adakah wanita yang beruntung mendampingi Ini mendampingi kepo. Ini kepo atau apa? Kepo atau apa nih, Pak Andre? kira-kira ada nggak wanita yang beruntung di Jakarta? Seantara Jakarta itu 11 juta loh. 11 juta loh. Kira-kira Nah, apa nggak ada wanita yang beruntung mendampingi Pak Desem yang cerdas itu? aduh. Pak Kira-kira. Andre, sebenarnya saya tidak mau pengen jawab sih, tapi Nggak hanya apa-apa. terbatas ya. Kalau Ya, nggak tapi dijawab. terbatas. Ya, tapi terbatas. Saya harus terbuka ya. Ya, Awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Awal dari terbukaan. pemulihan adalah kejujuran. I'm divorced. Tahun 2015 saya menikah pada seorang perempuan, Oh. orang Batak juga, tetapi dia tidak cinta Tuhan. Divorce, Oh. divorce-nya kenapa? Karena dia menghalangi saya beribadah sama Tuhan saya. Dia dia tidak percaya Tuhan yang saya sembah. Dia tidak percaya doa yang penuh kuasa, dan dia merusak kiblat doa saya. Dia merusak sajadah saya. Kalau boleh saya menggunakan istilah sajadah. Dan dia menolak kalau saya mengusir setan, dan dia sering ternyata selidik seluruh keluarganya, dan dia sendiri suka okultisme, pergi ke dukun. Okay. Nah, inilah satu-satunya yang membuat saya tidak ada alasan mempertahankan dia. Pun demikian secara rasional, secara duniawi, manusiawi, saya tetap tunggu 5 tahun. Jadi nggak saya gampangkan. Matius 19 ayat 6. Saya tanya seluruh pakar-pakar teolog, termasuk dosen-dosen saya, apakah kalian izinkan saya bercerai? Saya bilang, apa alasanmu? Nah, saya bilang, saya tahu Matius 19 ayat 6. Lalu mari kita kaji. Lalu kami kaji secara teologis, kami temukanlah secara historikal, seperti saya katakan tadi sebelumnya, saya belajar historikal juga, filsafat juga. Maka demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu, maka apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kecuali kematian. Ditambahkan dogmatika, kecuali kematian. Nah, ternyata Matius 19 ayat 6 itu yang saya bacakan tadi, ternyata itu dituliskan karena bangsa Israel menggampangkan kawin cerai. Dan saya tidak menggampangkan kawin cerai, saya tidak menggampangkan itu. Lalu saya bikin usaha, saya segala macam saya usahakan, ternyata dia tidak mau mengikut Tuhan yang saya sembah, padahal dia seorang Kristen. Lalu ya, pendeta juga menyetujui saya bercerai, dan pendeta mengatakan, kami akan memberkatimu kalau engkau menikah lagi. Enggak, kami setuju. Lalu saya ambil keputusan final. Nah, tapi semoga ini jangan terulang lagi pertanyaan ini, karena memang secara duniawi saya terluka juga ya. Tetapi saya belajar mengobati diri ya, mengobati batin ya. Begitu. Oke, ya, mohon maaf ya. I'm sorry to hear that. Ya, jadi itu yang saya tadi disclaimer kan. Jika ada pertanyaan sensitif ya, termasuk dari saya juga, boleh tidak menjawab. Saya akan bertanya yang subjek lain lagi. Oke, alright. Memang tidak mudah ya, terluka ya terhadap yang melukai bukan orang jauh. Orang yang paling dekat, ya katakanlah tulang rusuk kan, ya, yang melukai itu dari situ. Nah, tapi thanks God ya, Pak Desem bisa move on, ya. Tetap move on untuk berjuang ke arah lebih baik. Di ujung sana di tempat itu. Ini bisa dimatikan mikrofonnya, Pak Bu Kartin. Iya, saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Iya, tadi Bapak kan beritahu kalau Bapak pernah nikah, terus cerai lagi. Tapi pikir saya kan seperti Bapak katakan tadi, yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Jadi pikir saya salah satu itu untuk Tuhan berikan kepada Bapak untuk menguji
iman Bapak, harusnya Bapak untuk menyelamatkan dia. Tetapi kan perlu proses lama juga di dalam pergumulan itu Iya, supaya pendamping Bapak itu bisa selamat. Itu iya, salah satunya ya. Kalau iya, umpamanya kalau kita lihat di firman Tuhan, seperti Bapak juga kan katakan, ini sama juga saya mengalami seperti itu, tapi karena saya dengan firman Tuhan akhirnya diberi hikmat. Jadi saya nggak jadi dendam, jadi kasih yang ingin iya, menyelamatkan yang bersangkutan. Seharusnya iya, itu yang kita harus lakukan kan? iya, Iya iya, Pak, supaya dia bisa ini suatu ujian juga mungkin Tuhan berikan sama Bapak, tapi kenyataannya akhirnya Bapak mau pakai ilmu dunia untuk mengkaji mau apa, akhirnya Bapak ceraikan. Pikir nggak pakai ilmu dunia, Bu, nggak pakai ilmu dunia. Mungkin iya, ini, Teologi, ya teologi. saya harus jelaskan juga ya, Oke. pertanggungjawaban iman ya, pertanggungjawaban iman. Mungkin ini tidak pernah seorang pendeta memperjelas lebih gamblang daripada yang saya kejar. Yang saya tanya tidak hanya satu pendeta, tidak satu aliran. Saya dulunya HKBP, Bapak Ibu, dan saya tanya seluruh pendeta HKBP yang saya kenal, termasuk Eporus. Eporus saya tanya ya, itu yang tertinggi. Dan saya tanya GBI, enggak cuma pendeta biasa, pimpinannya yang saya tanya. Dan saya sekolah penginjil dan saya tanya juga geliran injili pimpinannya. Apa yang saya dapatkan? Ada ayat di Alkitab mengatakan, jika engkau masuk surga, tapi karena tanganmu berdosa, potonglah tanganmu itu. Potong. Lebih baik kau masuk surga tanpa tangan, daripada kau tidak masuk surga dengan tangan yang berdosa. Demikian juga kakimu, demikian juga kalau matamu yang berdosa, karena matamu itu kau membuat kau berdosa, pocongkil matamu itu, biar kau bisa masuk surga. Apa hubungannya sama perceraian? Apa hubungannya dengan teologi yang tadi? Hubungannya Bapak Ibu, jika bapakku atau mamaku yang melahirkan aku, darah dagingnya aku, dia tidak mau menurut Tuhan, dia pun kutinggalkan. Itu Ya, firman Tuhan. Dia pun kutinggalkan. Dia yang melahirkan aku tinggalkan demi Tuhanku. Begitulah imanku. Keras, tajam, nggak ada ampun. Tidak ada toleransi di sana. Berbicara iman tidak ada toleransi. Jika ia katakan ya, Yakobus mengatakan demikian. Jika tidak, katakan tidak. Selain daripada itu berasal dari si jahat. Mau dia istriku, mau dia anakku, mau bapakku, mau mamaku yang melahirkan aku pun, kalau dia menyuruh aku supaya tidak berdoa sama Tuhanku, meniadakan imanku, dia pun kutinggalkan. Begitu Bapak Ibu. Itulah pertimbangan teologis yang Alkitabiah yang saya pegang. Jadi nggak sembarangan saya ngambil keputusan ini. amin. Begitu. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Kartin? Silakan Pak, saya Bapak Pung. tanya Pak. itu aja yang saya tanyakan Pak, karena Oh pikir ya, saya kalau oke. kita tanya ini kan lebih baik kita curhat kepada Tuhan, Ya, mana Tuhan iya yang Ya, betul. terbaik dari ya, Tuhan. Kalau ya, kita Biar ada nuruti kedamaian. manusia tidak sempurna kan. Kalau ya. Baik. kita bergumul tanyakan sama Tuhan, pasti Tuhan akan jawab apa Yes. yang terbaik Baik. dalam kehidupan kita. Itu aja dari Yes. kami Pak. Oke. Makasih Bu Kartin. Iya, Ya, terima kasih Semoga juga. meneguhkannya, Iya. semoga ya, meneguhkan, ya. tidak Pas- menggampangkan. Ya, silakan. ya. Pasti Pak Desem mengalami hal itu. Itu Pak, saya boleh Tidak tanya ya mudah Pak. ya. Oh, ada yang mau tanya? Ibu Ya, Yurita, yang silakan Bu Yurita. pada alami hampir mirip dengan mungkin suami saya. Bu Yurita bisa ganti posisi, jangan di situ karena di YouTube Itu itu ya, wajahnya nggak bisa Kenapa kelihatan cahayanya. tuh? jelas. Nah, Lampunya tidak ada cahaya di belakang. Jadi nah ini. Udah. ya oke, jadi Ah, bolehlah. ah, Ya. Suami saya ngalamin waktu dengan pernikahan yang pertama itu sampai 30 tahun ya, Bi. Dari 30 tahun dia bertahan karena perbedaan istri Advent. Jadi Advent, dia oke. mengalami, ini ibunya yang cerita ya, dia Oke. ngalamin yang namanya selain perbedaan pendapat, jadi banyak sekali perbedaan, tapi dia tetap bertahan menjalani iman Kristen bahwa dia tidak boleh bercerai. Ya. Begitu. Tetapi saya baru baru melihat ternyata kalau dari pengalaman ini ya, Ya. ternyata yang saya juga jalani waktu dengan suami saya yang pertama ateis, juga saya berpendapat tidak boleh bercerai.
Terus saya menikah lagi yang kedua, suami saya udah meninggal. Terus menikah yang kedua ini sama Pak Pamimpin, istrinya meninggal juga. Terus saya lihat waktu pertama kali menikah, waduh, stresnya luar biasa. Yang biru Perbedaan juga. juga, perbedaan. Karena saya mengerti pelayanan, apa itu begini, begitu, harus begini, harus baca firman. Sedangkan dia mm, sama sekali Ya, yang dia tahu, apa yang mau ditanyakan, Pak, Bu? yang Karena pertanyaan tidak saya banyak tidak waktunya. mengerti, Ya, yang saya kesaksiannya tidak Bu mengerti Yulita itu, kan tanggal berapa? Tanggal 3 enggak, Desember. Ya. perbedaan itu, Nah, perbedaan suami saya itu dengan yang Pak Desem alami ternyata memang apa boleh itu bercerai ya Pak ya. Kalau boleh kita tinggalkan kalau dia memang Eh, punya perbedaan baik, seperti itu. baik Bu, saya Boleh ya? takutnya ada yang salah paham ya Bu ya. Dan takutnya saya kurang waktu untuk menjelaskan, tapi saya berusaha sebaik mungkin menjelaskan. Ketika bangsa Israel menuntut Musa supaya Musa menyetujui perceraian, apa kata Musa? Kamu yang ngotot karena kekerasan hatimu. Nah, inilah surat iya, cerai. betul. Artinya Musa tidak setuju. Musa tidak setuju perceraian. Saya juga tidak setuju perceraian Bapak Ibu. Tidak pernah saya setuju. Tapi karena dia menuntut saya tidak bertuhan atau berokultisme atau berdukun, nggak ada ampun Bapak Ibu. Nggak ada ampun. Ya. Lebih baik saya mati daripada saya tidak bertuhan. Firman mengatakan, seperti yang saya jelaskan tadi, potong kakimu, potong tanganmu, congkil matamu, bapak ibumu tiadakan bila penting. Kalau itu berbicara Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu, saya dalam mempelajari teologianya ini dan saya bilang tadi sampai 3 yang orang-orang yang penting, tertinggi lagi di dalam keagamaan dari Sinode. Jangan sampai salah paham Bapak Ibu menerjemahkan Alkitab, menerjemahkan ayat dengan satu kondisi. Saya, seandainya saya ini tidak berjuang, tidak lakukan segala upaya, orang akan menghakimi saya, kau gampang kan. Tetapi saya sudah berjuang Bapak Ibu. Saya sudah cium kakinya. Saya cium Oke. kakinya. Pulanglah, pulanglah, ampunilah aku. Tapi dia tidak mau. Artinya, semua usaha sudah saya lakukan. Sudah saya kejar ke rumahnya, saya sembah orang tuanya. Tidak juga. Artinya, semua upaya usaha sudah saya lakukan. Semuanya. Ikut kelontornya, semuanya sudah. Tetapi kalau memang itu pilihannya, dan yang dia lawan adalah Tuhan saya, karena dia tidak menginginkan saya berdoa kepada Tuhan saya, maka tiada ampun baginya. Kalau maksudnya tidak ampun, tidak ada kata untuk tidak meninggalkan dia. Tapi kalau mengampuni, saya ampuni secara duniawi, secara Iya, manusiawi, secara iman, betul. saya ampuni semua begitu. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ya, Ya, saya cukup betul. Saya keras di paham. sini ya. Ya. Hmm. Oke, saya paham ini. Jadi ada case-case tertentu, ya tidak keputusan yang sudah diambil itu tidak serta merta yang dari Pak Desem itu kan, ya tentunya berkonsultasi dengan petinggi-petinggi, ya tidak serta merta dan ada dasarnya. Dasarnya apa? Ya seperti tadi Musa yang memberikan surat cerai, ya karena apa? Seperti tadi. Nah, oke, kita ganti subjek sekarang. Oke. Saya mau bertanya, Pak. Oh, Bu Epi Manulang. Oh, dia. Ya, Kalau Ita Ibu mau Epi. bertanya nih. Ya. Silakan. Saya Oke. sungguh sangat ini ya Oke. mendengarkan kesaksian Pak Desem Sianipar nih ya. Ya. Kesaksian sungguh luar biasa juga. Ya itulah tantangan nggak banyak, nggak gampang. Tapi saya mau bertanya Pak, apa Ya. Bapak menikah lagi dan Bapak Oke. punya Hmm. anak nggak? Oke. Punya anak nggak? Kan di Oke. dalam Kristen kan memang tidak Ya. boleh bercerai. Nah di Ya. dalam hal waktu Bapak mengambil kesimpulan bercerai karena memang Hmm. istri tidak Hmm. mengikuti dan tidak seturut dengan Ya. dibilang Kristen tapi cuma Ya. Kristen KTP ya. Saya paham. Oke. Oke, Ya. saya sekali tahu. lagi, saya ulang lagi, saya disclaimer Ya. dulu ya. Kalau Ya. ada pertanyaan yang sensitif, ya, Ya. yang menurut Pak Desem Ya. tidak bisa dijawab, silakan lakukan. Ya. Baik. Tidak boleh, tidak. Begini. Saya menyesal. Saya buka baik. itu, saya buka pertanyaan tadi. Oke, silakan. Maaf kalau menyinggung ya Pak. Nggak apa-apa, Pak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf sekali lagi, maaf. Ya, nggak apa-apa. Tapi
maunya semua pertanyaan ini tujuan membangun ya. Ya, betul. Masa lalu itu biarlah masa lalu, bukan untuk dibanggakan, justru ini adalah aib sebenarnya. Tetapi ini dibikin di YouTube sama Pak Andre. Saya sebenarnya saya nggak tahu pertanyaan-pertanyaan setajam ini, sedalam ini pertanyaan, tapi ya udahlah. Saya orang yang mau dipulihkan gitu. Amin. Amin. Begini Bu, mengenai anak, saya tidak punya anak dari istri saya, dan itu bukan karena kita ada yang salah, tetapi dia tidak nurut. Saya meminta dia cuti 1 minggu atau 1 bulan, dia tidak mau supaya dia bisa hamil. Seperti saya bilang, saya ini orang berpendidikan. S1 saya ada 5 Bapak Ibu. S2 saya 2. Ini saya mau ambil D4 gitu. Artinya saya orang berpendidikan, nggak sembarang ngomong. Dia itu tidak hamil karena dia tidak mau untuk berhenti sementara dari pekerjaannya supaya dia tidak stres. Itu mengenai anak. Yang kedua, apakah saya menikah lagi? Belum. Jawabannya belum. Tapi akan. Kenapa? Saya harus melanjutkan hidup saya. Paulus mengatakan, bagi kamu yang tidak tahan bertaraf, menikahlah. Tapi kalau kamu tahan, ikutlah aku. Gitu. Artinya begini Bapak Ya. Ibu, pernikahan itu tidak digampangkan dan juga tidak dimudahkan. Ya. Artinya bukan suatu hal yang biasa-biasa saja atau yang ini pekerjaan biasa. No. Sakral juga, sangat sakral bahkan. Ya. Gimana Pak Andre? Lanjutkan Pak Andre. Ya. Sudah puas, sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Happy Manulang atau ada yang mau ditanyakan? Sudah, cuma nanya itu doang, tapi maksud saya takut menyinggung perasaan Pak Desen. Tidak apa-apa, asalkan membangun, asalkan tujuannya membangun ya. Ini ya, kalau tujuannya membangun untuk kita semua ya, untuk kita semua ya, YouTube. Karena ada juga di YouTube kan? Ya, orang-orang dari teman-teman YouTube pasti akan bersyukur ya, bersyukur. Tujuannya membangun. Jadi kalau ada yang punya masalah yang sama, biar tahu bagaimana menyelamatkan imannya begitu. Amin. Ya. Amin. Ya, oke. Teman-teman, Balikpapan, ada yang mau ditanyakan? Shalom, Balikpapan. Halo, nggak ada ya? Oke. Terima kasih Pak Andre. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini mahal ini. Narasumbernya mahal ini. Ada yang mau tanyakan, Balikpapan? Udah kayaknya semua pertanyaan sudah terwakili. Sebenarnya sih saya mau tanya, tapi ya udah. Yang benar semua pertanyaan. Yang benar. Ya saya mau tanya apakah tidak ingin menikah lagi, udah ditanya. Apakah punya putra, ya sudah ditanya. Apalagi ya. Sudah terwakili kayaknya. Yang berhubungan sama iman Ibu, apakah iman dengan Ibu imannya atau Ibu tidak? Ariance. Tanya aja. Kalau bagi saya ya, untuk Pak Sianipar, ya terus berjuanglah sampai ketemu yang paling pas sehingga kita dapat terus melanjutkan generasi kita ya. Itu aja sih Pak Sianipar. Terima kasih. Apakah ada calon di Balikpapan? Pertanyaan. Bercanda. Jangan nakal Pak Andre, jangan nakal. Iya. Ada apa? Pak Andre suka bercanda memang Pak Sianipar. Iya, dikirain beli tomat. Oke. Bercanda Bu. Ya, It's okay. Ya, oke. Jadi mengenai penggantinya. OTW, on the way. Ya, doakanlah ya. Iya, on the way. Jadi kita saling mendoakan lah ya. Ya. Supaya ketemu. Pasti dari tulang rusuk. Yang baik. Pasti ketemu. Dari terbaik. Iya. Untuk terbaik. Amin. Ya. Tuhan pasti akan doakan biar yang datang itu adalah Ibu Gembala. Ibu Gembala kan. Ya. Nah, karena tujuan hidup saya adalah iman saya gitu. Iya. Tujuan hidup saya adalah iman saya, bukan duniawi saya. Gitu. Tujuan iman saya adalah iman saya gitu. Minggu depan saya datangkan Ibu Gembala masuk podcast saya. Iya, betul. Masuk podcast saya. Tanggal Desember tanggal 9 dari Sydney, Australia. Oke, enggak apa-apa ya. Alright, ada lagi yang mau bertanya? Siapanya?
Nggak ada lagi ya. Pak Bambang udah keluar ya. Oke, mungkin ada acara. Ya. Alright, alright, nggak banyak. Udah waktunya nggak banyak ini. Kelihatannya saya harus berikan sesi kedua nantinya ini kelihatannya masih banyak Mungkin dari pertanyaan, YouTube, mungkin pertanyaan, mungkin pertanyaan di mungkin kepala saya pertanyaan dari masih YouTube. banyak itunya. Tapi sudah waktunya ya. Oke, Hmm. kalau saya boleh closing statement ya terhadap apa yang kesaksian yang Pak Desem ya di YouTube channel ini ya. Pak Desem, saya perhatikan ya, masalah itu datang. Tapi Pak Desem nggak pernah menghindari masalah loh. Nggak pernah menghindari masalah. Kalau Ya. saya boleh ambil closing statement ya. Dikit ya. Saya mengatakan, instead of you running away from problem, ya. Karena banyak orang yang mungkin dengan running away from problem dengan dugem, dengan diskotik, dunia malam dan sebagainya ya. Gitu. Bahkan bisa lari ke narkoba. Gitu. Tapi saya percaya ini Pak Desem itu berat loh. Tapi dia nggak menghindari masalah. Masalahnya kan nggak terus toh. Walaupun dia kedugem, diskotik, dunia malam, masalahnya berkurang nggak? Nggak berkurang, ada terus kan? Iya, itu makanya saya nggak pergi ke sana. Itulah. Itu Jadi banyak Pak orang Andre, yang betul. Jadi Pak Andre, betul. Saya justru mencobai diri saya. Boleh nggak saya merokok narkoba? Saya coba, nggak bisa saya nikmatin Pak Andre. Saya berusaha menikmati narkoba itu nggak bisa saya nikmatin, nggak masuk. Betul, Saya berusaha betul. menikmatin mabuk nggak bisa saya nikmatin. Dugem, aduh, yang ada mataku sakit lihat gambar lampu itu. Aduh sakit, pusing aku, langsung pergi saya. Betul. Ya, Justru saya cobain diri saya pengen menikmati kayak orang-orang kayak lain. biar kayak orang lain gitu. Nggak bisa saya nikmatin. Jadi saya nggak pernah kedugem, nggak pernah mabuk-mabukan. Bukan karena nggak kurang bergaul, enggak. Memang nggak bisa saya nikmatin. Saya nggak bisa nyaman di sana lalu saya pergi. Jadi nggak ada saya kenal satupun diskotik di Jakarta ini atau dimanapun yang orang kalau aku masuk, oh kamu datang lagi, nggak pernah. Karena saya nggak pernah ke diskotik atau ke dugem manapun di Republik Indonesia ini, bahkan di belahan dunia ini tidak ada yang kenal saya dari diskotik. Orang diskotik tidak mau kenal saya gitu. Itulah saya tangkap itu. Ya. Kalau mau tangkap ya, orang dunia kan biarpun dia lari ke dugem, ke dunia distum, dunia malam, narkotik, masalahnya kan ada terus, kan? Iya. Kalau saya rasa ya, kalau hidup itu nggak ada masalah, kan nggak seru, ya nggak? Iya. Lalu Anda dan saya mau cerita apa? Iya. Ya nggak? Iya. Mau cerita kesaksian apa kalau nggak ada masalah? Ya nggak? Ayo mikir, kita mikir dikit ya. Ya. The fun thing about life is that ada masalah tapi you conquer it. Ada masalah tapi Anda bisa melawan. And then you have a story. Is that right? Betul kan? Yes, correctly. Exactly. Dan Anda punya cerita tentang pengalaman Anda kan? Yes. Kok Anda lari dari masalah? Ada cerita nggak kira-kira? Nggak ada. Dan membangun. Ada cerita tapi nggak membangun. Nah disinilah saya belajar dari kesaksian ini. Point of view-nya, jangan berusaha mengeliminasi problem. Percuma. Anda semua akan capek berusaha mengeliminasi problem. Secepat saudara mengeliminasi. Yang terjadi apa? 2 kali lebih lipat. Muncul lagi masalah yang baru. So, that's not the way to see it, right? Instead, boleh nggak saya ajak punya point of view yang baru sekarang ini ya. Selama Tuhan menyertai engkau, menyertai Anda, nggak apa-apa, ada masalah. Ya nggak? Masalah ada apa-apa. Kenapa emangnya? Masalah kenapa? Nggak apa-apa. Orang lihat Anda mengalami masalah, memang lagi
menang lagi, didesak, digempur, ditekan. Tahu-taunya yang satu ini loh, Pak Desem ini loh, kok tetap bertahan? Ya enggak? Instead of Anda menghindari masalah, instead of you running away from problem, enggak capek sih. Selama Tuhan beserta dengan Anda, diizinkan mengalami masalah. Justru dia mengangkat nama Pak Desem. Masyhur di antara orang-orang sebaya Pak Desem. Sekeliling Pak Desem. Kenapa? Menang lagi dan menang lagi. Itu yang saya tangkap dari kesaksian pendek ini. Saya rasa saya perlu, kalau nggak beberatan, sesi kedua ini nanti. Mungkin dia tahu kapan. Baik. Rasanya ya. Pulang Oke. dari Malaysia nanti ya. Pulang dari Malaysia pasti ada oleh-oleh. Oleh-oleh. Ya. Ya. Minum kita, minum Milo. Nggak mabuk, tapi minum susu. Minum susu. Oke. Milo. Poin terakhir ya. Ya. Stay strong. Whatever happens in any situation. Kenapa? Because God never leaves a believer. Yes. Tetaplah kuat. Apapun yang terjadi di segala situasi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Amin. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Yes. Karena saya ada acara dulu ini Pak. Pak Desem, baik. Bisa pimpin terus atau gimana? Karena saya harapkan Pak Bambang, ada Buria. Buria bisa pimpin nggak? Karena saya ada acara nih. Saya ada acara ini. Baik, enggak apa-apa Pak. Ada Pak Desem nanti yang akan membantu. Pak Desem ada acara, mau keluar atau enggak? Saya sudah siapkan waktu sih Pak untuk ini. Jadi kita bisa bicarakan soal ayat yang sekarang dibahas Pak, Filipi 3 itu ya, ayat 7 sampai. Iya, sudah ada di chat room. Sudah ada di chat room. Ya, kalau boleh Pak Desem bisa lanjutkan karena saya harus keluar nih, saya ada acara. Oke. Co-hostnya udah dipindahin Pak. Co-hostnya udah dipindahin. Ya, saya pindahin.